teman-teman semuanya, jadi malam ini kita lagi ada di Taman Nasional Palu. Yuk ikut saya, apa aja sih yang ada di tempat ini? Kalau kita perhatikan sekitar ya teman-teman, di sini itu dilengkapi dengan fasilitas tempat sampah. Irin, lihat ya, ada uang jatuh di sana. Wih, uang 20? Itu asli tidak? Teh bisa diterawang Azrel. Tapi ada alat di bank yang bisa tentukan ini uang asli atau uang palsu dari sinar ultraviolet. Bagaimana? Caranya ultraviolet bisa mendeteksi itu. Bagaimana ya, saya tahu juga. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Syarani Zaldin dari kelas 12F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan dari Azril tadi, kita harus mengetahui yang pertama, definisi dari radiasi gelombang elektromagnetik, yang kedua proses pembuatannya, dan yang ketiga adalah jenis-jenis dari gelombang elektromagnetik. Ya sudah. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, dapat merambat meskipun dalam ruangan hampa sekalipun. Proses pembentukan. Gelombang elektromagnetik tercipta berkat adanya perubahan medan listrik yang menyebabkan medan magnet juga berubah. Dengan kata lain, gelombang ini terbentuk jika ada perubahan muatan yang dinamis. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Yang kedua, gelombang mikro. Yang ketiga, gelombang infrared. Yang keempat, cahaya tampak. Yang kelima, sinar ultraviolet. Yang keenam, sinar X. Dan yang terakhir, sinar gamma. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio memiliki 3 manfaat utama. Yang pertama, mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Yang kedua, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. Dan yang ketiga, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Juga gelombang radio memiliki beberapa dampak buruk, yaitu yang pertama menurunkan kekebalan tubuh penggunanya, yang kedua dapat menyebabkan kanker, yang ketiga dapat merusak susunan sel dan DNA makhluk hidup. Gelombang yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro juga memiliki 3 manfaat utama. Yang pertama, sebagai microwave atau oven yang digunakan untuk memasak dan menghangatkan makanan. Yang kedua, berkomunikasi melalui radar, dan yang ketiga mendeteksi posisi sesuatu objek yang diamati. Beberapa dampak buruk dari gelombang mikro. Yang pertama, dapat menyerang sistem kekebalan tubuh dan keracunan. Yang kedua, mempengaruhi sistem reproduksi pria. Yang ketiga, menurunkan sistem syaraf tubuh seperti mata lelah dan sakit kepala. Gelombang yang ketiga adalah gelombang infrared. Gelombang infrared memiliki 3 poin manfaat utama. Yang pertama, sebagai remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. Yang kedua, teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari. Yang ketiga, digunakan sebagai alat medis. Tetapi, gelombang infrared juga memiliki dampak buruk, diantaranya yang dapat merusak mata, yang kedua dapat merusak kulit, dan yang ketiga mengakibatkan efek rumah kaca. Gelombang yang keempat adalah cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki 3 poin manfaat yang menjadi utama. Yang pertama, penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Yang kedua, sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Dan yang ketiga, laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. Adapun dampak buruk dari cahaya tampak, yang pertama pigmentasi dan eritema, yang kedua penuaan kulit dan kerusakan DNA, yang ketiga terganggunya regenerasi kulit pada malam hari, yang keempat penyakit solar urtikaria. Kita masuk pada gelombang yang akan menjawab seluruh pertanyaan di video awal, yaitu gelombang pada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki manfaat, yaitu mengecek keaslian uang dalam dunia perbankanan. Yang kedua, pada bidang medis digunakan untuk pembunuhan bakteri. Dan yang ketiga, dapat mengeringkan tinta dan resin. Tapi selain memiliki dampak baik, sinar ultraviolet juga memiliki dampak buruk, yaitu dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, memicu kulit terbakar. Dan yang ketiga, mempercepat penuaan kulit. Kita masuk pada gelombang yang kelima, yaitu gelombang sinar X. X memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama,
dalam dunia medis digunakan sebagai ronsen. Yang kedua, dalam dunia manufaktur digunakan untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas dari suatu produk. Dan yang ketiga, digunakan untuk mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Sinar X juga memiliki dampak buruk, di antaranya dapat melemahkan tulang, memicu berbagai penyakit lain, mulut kering, dan kesulitan menelan. Gelombang yang terakhir yaitu gelombang sinar gamma. Sinar gamma juga memiliki manfaat, di antaranya yang pertama dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau CT scan. Yang kedua, sebagai penyembuhan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Yang ketiga, radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf. Dan yang keempat, digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Nah, selain pada dampak baiknya, sinar gamma juga memiliki dampak buruk. Yang pertama, dapat menyebabkan penyakit kanker. Yang kedua, dapat menyebabkan sindrom radiasi akut. Dan yang ketiga, dapat mengakibatkan kerusakan pada sel. Sinar UV menghasilkan spektrum yang dapat membuat watermark atau tanda air pada lembaran uang tanpa harus diterawang. Contohnya, pada uang 100.000, nomor seri akan berubah menjadi emas, gambar peta akan berubah menjadi emas, dan akan muncul gedung MPR. Sekian penjabaran materi dari saya. Pesan dari saya adalah stay positive, work hard, and make it happen. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.